Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Kami dari kelompok deteksi objek dalam bidang keamanan dengan model YOLO versi 10. Di sini kami ingin menjelaskan tentang computer vision, di mana sebuah studi implementasi computer vision untuk meningkatkan sistem keamanan. Di mana anggota kelompok ini terdiri dari Fernando Anju, yang kedua ada Michael Wilson, yang ketiga ada Yobel Timothy. Pendahuluan, latar belakang dan organisasi penelitian. 1. Pentingnya pengawasan keamanan dan keterbatasan CCTV konvensional. Deteksi objek computer vision menawarkan solusi cerdas. Kedua, metode yang dipilih yaitu YOLO karena kecepatan dan akurasi untuk real time-nya security-nya. Rumusan masalah, pengelolaan data visual atau gambar video dalam sistem deteksi. Efektivitas YOLO versi 10 untuk deteksi objek keamanan real time. Akurasi sistem mengidentifikasi objek berbahaya seperti senjata, kejahatan, dan lain-lainnya. Batasan masalah berfokus pada pengelolaan data visual seperti gambar dan video. Deteksi terbatas pada objek perilaku berpotensi berbahaya. Algoritma hanya menggunakan model deteksi objek berbasis YOLO. Tujuan dan manfaat penelitian ini menganalisis pengelolaan data visual, menentukan efektivitas YOLO versi 10 real time, mengukur akurasi deteksi objek berbahaya, dan bagi peneliti, penerapan nyata computer vision dalam keamanan bagi instansi dan masyarakat, solusi deteksi otomatis, dan bagi akademik sebagai referensi penelitian AI berbasis keamanan. Yang kedua dilanjutkan oleh Michael Wilson. Yang kedua, tinjauan pustaka. Studi kasus deteksi objek keamanan terdahulu ada beberapa. Yang pertama, deteksi kendaraan SFM yang dibuat oleh Andri Supyakyon dan Rahman tentang pengawasan parkir dan akurasi sebesar 98%. Yang kedua, aktivitas mencurigakan pendeteksian dengan menggunakan YOLO F5 yang dibuat oleh Uyuela Gwandae et al. Deteksi orang dengan aktivitas akurasi 96,12%. Yang ketiga, deteksi mesin EDC menggunakan YOLO F5 yang dibuat oleh Rizky Husananda, keamanan transaksi. Yang keempat, deteksi korek api menggunakan YOLO F5 juga, Rizky Husananda, tentang keamanan penerbangan dengan akurasi 97,5%. Perbandingan algoritma. Yang kelima, MS Hendiawan Asmat et al. Dengan YOLO terbaik dengan AAP 091. Lanjut, perbandingan algoritma deteksi. Dalam algoritma YOLO menggunakan single pass dengan kecepatan yang cepat dan akurasi yang baik. Dengan algoritma SSD, metodenya single stage dengan kecepatan yang cepat juga, tetapi akurasi yang kurang akurat dengan objek kecil. Algoritma yang ketiga, Faster RCNN dengan metode 2 tahap, kecepatannya lambat dan akurasi yang tinggi dan lebih akurat. Metrik evaluasi kinerja sistem deteksi itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, precision atau ketepatan hasil deteksi yang benar. Recall, kemampuan sistem mendeteksi semua objek yang relevan. MAP, mean average precision, rata-rata akurasi dari seluruh kelas objek. FPS, frame per second, kecepatan sistem dalam memproses video real time. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian umum terdapat identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan analisis hasil. Data yang digunakan dari jenisnya gambar dan video untuk objek keamanan. Sumbernya dari Cocode, OpenImage, dan uji coba. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Itu dari studi pustaka, observasi, dan eksperimen, dan dokumentasi. Yang keempat, lokasi dan waktu pelaksanaan. Penelitian dilakukan di ruang 210 Fasikom dan rumah peneliti menggunakan laptop, PC, dan kamera. Dilaksanakan dari Oktober hingga November 2025.
Metode dan pemodelan pendekatan eksperimental computer vision dan deep learning. Model deteksinya yaitu YOLO, You Only Look Once, khususnya YOLO F10. Keunggulan YOLO, kecepatan, real time, dan akurasi. Langkah pemodelannya pre-processing, training, dan testing. Evaluasi MAP, Mean Average Precision, dan FPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yobel. Analisa dan perancangan sistem, gambar, pencitraan dan pengumpulan data visual dari kamera, web atau dataset publik dikumpulkan. Ini mencakup objek seperti senjata, tas mencurigakan dan wajah manusia. Yang kedua itu pre-processing data atau OpenCV. Data gambar diolah menggunakan OpenCV, meliputi pengubahan ukuran, peningkatan kontras, dan normalisasi untuk standarisasi dan persiapan model deep learning. Ketiga, training model deteksi objek YOLO. Model YOLO versi 10 dilatih untuk deteksi objek real time, cepat dan akurat, cocok untuk sistem keamanan dengan efisiensi komputasi rendah. Yang selanjutnya, analisis hasil deteksi gambar. Hasil deteksi divisualisasikan dengan bounding box dan label object suspicion activity detected. Ini mengidentifikasi objek dengan confidence score. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem video. Sistem deteksi objek berbasis computer vision memanfaatkan YOLO versi 10 untuk pengawasan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi real time secara signifikan, mengurangi risiko kelalaian manusia di area berisiko tinggi. Tahapan proses deteksi objek itu diawali dengan instalasi konfigurasi YOLO versi 10, selanjutnya pengumpulan data video, deteksi objek per frame, identifikasi aktivitas mencurigakan, dan visualisasi hasil deteksi dan pelabelan. Selanjutnya adalah pemodelan UML system. UML system adalah bahasa standar untuk memodelkan sistem berorientasi objek, membantu memvisualisasikan struktur, perilaku, dan arsitektur sistem secara konsisten, yang meliputi use case diagram sistem, sequence diagram interaksi, activity diagram alur kerja, dan kelas diagram struktur sistem. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kemampuan sistem mengolah data visual. Sistem mampu mengolah data dari gambar dan video untuk deteksi objek keamanan menggunakan algoritma YOLO. Dan efektivitas algoritma YOLO untuk real time. YOLO menunjukkan kinerja cepat dan akurat, cocok untuk sistem keamanan real time berbasis computer vision. Dan juga akurasi deteksi objek berbahaya. Sistem mendeteksi objek berbahaya seperti senjata, tas mencurigakan, dan wajah manusia dengan presisi yang lumayan tinggi. Potensi pengembangan sistem keamanan otomatis. Metode ini menjadi dasar pengembangan sistem keamanan otomatis yang lebih efisien dan responsif di masa depannya. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan deteksi keamanan dalam bidang keamanan dengan model YOLO versi 10. Di sini kami akan menunjukkan sedikit daripada permodelan dari YOLO kami. Yang pertama itu penginstalan YOLO, di mana di sini menggunakan algoritma Python dengan aplikasinya menggunakan Google Colab. Untuk instalannya menggunakan algoritma versi YOLO versi 10 dan mengambil sedikit dari impor Google Colab untuk mengimpor sebuah file, dan dari Google Colab untuk menampilkan foto yang sudah dieksekusi oleh YOLO 10. Yang kedua ada pengumpulan data, di mana YOLO 10 membuat model yang sudah dilatih sebelumnya serta langkah untuk mengunggah dan membaca video dari komputer pada lingkungan seperti Google Colab. Pada bagian pertama, YOLO
diinisialisasikan menggunakan file checkpoint yang bernama YOLO10spt. Namun berkomentar menjelaskan bahwa file tersebut tidak bisa diganti dengan varian lainnya seperti YOLO10n dan YOLO10m. Kemudian nama file video yang diunggah diambil dari sebagai video patch. Setelah itu video tersebut dibuka menggunakan CV2 video capture. Di sini codingannya terdapat upload, file upload, dan video path, dan untuk eksekusi akhirnya terdapat video CV2 video capture atau video path. Yang ketiga itu training atau pelatihan deteksi objek, di mana proses utama dalam membaca setiap frame video dan melakukan deteksi objek menggunakan YOLO versi 10. Program ini memulai loop dengan mengecek apakah video masih terbuka melalui cap as opened, lalu membaca frame menggunakan cap read. Jika frame tidak berhasil dibaca, maka loop dihentikan. Frame yang berhasil dibaca oleh model YOLO versi 10 melakukan prediksi untuk mendeteksi objek di dalam frame tersebut. Hasil yang kemudian dirender menggunakan result sehingga bounding box dan label objek muncul langsung pada frame tersebut. Yang keempat ada pendeteksian dengan bounding box. Di sini maksudnya dari bounding box tersebut mengeluarkan sebuah kalimat untuk mengidentifikasi mengambil ID kelas objek dan nilai confidence. Di sini maksudnya tersebut adalah untuk memunculkan aktivitas yang mencurigakan dan variabel frame diubah menjadi true. Dan di sini deteksi kejadian atau aktivitas mencurigakan contoh sederhana. Di sini menggunakan codingan result untuk deteksinya, dan deteksi tersebut diberikan nama atau label menggunakan bounding box. Yang kelima ada menampilkan hasil. Di kode ini bertujuan untuk menambahkan label teks seperti frame video dan memunculkan pertama program menentukan jenis font, ukuran font, serta ketebalan tulisan. Kemudian latar belakang teks tersebut berwarna biru, contohnya warna biru atau warna merah. Dapat disesuaikan secara profesional, koordinat posisi teks tersebut ditentukan. Program ini menggambarkan kotak latar belakang teks menggunakan CV Pentele, di mana ukuran kotak mengikuti panjang dan tinggi teks yang telah dihitung sebelumnya. Ini contoh codingannya. Pemodelan UML, di mana sistem deteksi keamanan bisa diakses oleh petugas keamanan untuk mengupload gambar atau video untuk mendeteksi objek secara real time, lalu memproses data sehingga dapat melihat hasil deteksi lalu menyimpan laporan deteksi. Sementara untuk administrator untuk mengelola dataset serta training model. Untuk activity diagramnya, di mana gambar diinput lalu diproses data, lalu lewat model YOLO versi 10 ekstrator fitur kemudian lanjut ke deteksi objek. Apabila objek terdeteksi, maka jika iya dia akan menampilkan bounding box, jika tidak dia akan menampilkan tidak ada objek. Lalu kemudian masuk ke output hasil deteksi. Kemudian masuk ke proses simpan hasil. Jika iya, maka lanjut menyimpan, jika tidak maka frame berhenti. Untuk sequence-nya, di mana petugas melakukan upload data, sistem UA-nya mengirim data ke prosesor, lalu prosesor mengirim data bersih ke YOLO versi 10. Kemudian YOLO versi 10 mengirim hasil deteksi, kemudian prosesor mengolah dan mengirim hasil ke sistem UA. Kemudian sistem UI menampilkan hasilnya kepada petugas. Dan kemudian petugas menyimpan hasil dan meng-save ke dataset atau database yang dataset yang disimpan di dalam database. Kemudian konfirmasi simpanan yang dilakukan oleh sistem UI. Selanjutnya untuk penampilan langsung dari uji coba YOLO versi 10. Di sini yang pertama yaitu menggunakan video dengan metode YOLO versi 10. Di sini pertama penginstalan library yang dibutuhkan, seperti YOLO, penginstalan YOLO, terus memasukkan filenya ke Google Colab sebagai database,
Kemudian Google Colab mengimpor dan menampilkan hasilnya. Dan di sini terdapat hasil frame. Apabila muncul frame merah seperti yang di video ini atau suspicious activity detected, itu merupakan sebuah kejahatan. Di sini contohnya seorang pengendara yang hendak dibegal. Yang pengendara merah sebagai korban yaitu di box warna hijau dengan deteksi motor, lalu akurasinya 0,88. Sementara untuk penjahat menggunakan frame warna biru. Di sini video kami untuk YOLO versi 10-nya menggunakan deteksi videonya menggunakan per sekian detik, per second detik. Jadi dari video ini akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya per sekian detik. Kemudian untuk untuk versi gambar dengan YOLO versi 10, yang jelas pertama kita menginstal YOLO dulu, kemudian mengimpor CV2, kemudian untuk codingan menggunakan Python, terus mengimpor image ke directory file image. Kemudian mendapatkan hasil untuk pendeteksian. Di sini kami dinamakan menggunakan bounding box seperti di video ini, mobil di garis merah putih dan mengeluarkan lebar mobil tapi dalam versi bahasa Inggris dengan akurasi 0,65. Terus untuk kejahatannya diberi label warna biru, dan untuk dari foto ini kan kejahatan sehingga menggunakan bounding box merah sebagai tanda foto kejahatan. Oke, mungkin sekian dari kelompok deteksi objek dalam bidang keamanan menggunakan versi YOLO versi 10. Kami akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.